Selamat malam, sahabat-sahabatku Facebook semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama-sama dengan saya pada malam hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan ikut berbelasungkawa yang sebesar-besarnya atas meninggalnya Ibu Nuria Kurniasih, salah seorang perawat di Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang. Beliau gugur setelah menangani pasien positif COVID-19, Coronavirus Disease 2019. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, kita patut berbangga juga atas pengorbanan yang beliau lakukan. Dan saat ini keluarga masih berduka, sehingga kita memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Dan kepada keluarga yang ditinggalkan, saya selaku pribadi ikut mendoakan dan mengucapkan semoga keluarga diberikan kekuatan, kemampuan dalam menghadapi cobaan ini, dan juga penyertaan Tuhan atas keluarga ini, dan berkat Tuhan tetap ada atas keluarga ini. Pada hari ini kita menerima kabar yang kurang menyenangkan ya. Kurang menyenangkan daripada peristiwa korban meninggalnya, yaitu Ibu Nuria Kurniasih yang menangani pasien di Rumah Sakit Dr. Karyadi, dan di dalam prosesi pemakamannya ternyata ditolak, di mana semula oleh keluarga akan dimakamkan di lingkungan sekitar kediaman, tetapi ditolak oleh masyarakat sekitar, dan hal itu sungguh sangat disesalkan. Beredar sudah viral di media massa, di Facebook. Salah satu pemimpin penolakannya adalah diduga RT setempat, yang berikut foto dan namanya. Nomor telepon sengaja saya hapus supaya tidak menimbulkan teror kepada yang bersangkutan, karena ini masih dugaan dan masih bisa lagi didalami oleh pihak kepolisian. Kita dengarkan beritanya, kenapa bisa ditolak. Saya ada satu siaran dari sebuah pesawat televisi ya. Sorry. Ini berita yang sempat saya terima. Perawat Rumah Sakit Karyadi bagian geriatri. Jenazah perawat yang meninggal tadi pagi ditolak 3 TPU sekitar rumahnya di Ungaran. Akhirnya dibawa kembali di Bergota dan kuburnya digali sendiri oleh pegawai Rumah Sakit Karyadi karena tidak ada yang mau menggali. Ya, kepada seluruh komponen masyarakat semuanya, di sini saya memberikan sedikit harapan ya. Harapan kepada seluruh masyarakat yang tinggal memiliki kediaman di dekat-dekat tempat-tempat pemakaman, mohon dengan sangat janganlah Anda menolak jenazah yang meninggal akibat menangani ataupun akibat terpapar virus COVID-19. Karena apa? Karena jenazah yang akan dimakamkan ini semuanya sudah melewati standar yang benar, bahkan standar menurut sesuai dengan yang dikeluarkan oleh WHO. Ya, jadi jenazah ini sudah dimandikan,
sudah dikafan, kain kafan, bungkus kain kafan, sudah disolatkan bagi yang muslim. Bagi yang agama lain juga sudah didoakan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kemudian dibungkuslah lagi dengan kantong mayat sampai berlapis-lapis, sampai dengan 3 lapis. Pada saat dibungkus kantong pertama, jenazah sudah disemprot terlebih dahulu untuk mengamankan agar tidak terbawa virus itu. Dibungkus kedua, disemprot lagi, dibungkus ketiga, disemprot lagi. Peti matinya pun juga disemprot, semprot desinfektan dan luar dan dalam. Pada saat akan dibawa oleh petugas dari rumah sakit, petugasnya pun pada saat mau keluar dari rumah sakit sudah diamankan dulu, sudah disterilkan dulu, sehingga semuanya sudah selesai. Dan secara teoritis kita ketahui bahwa virus itu tidak akan bisa menular lewat dari jenazah yang mati. Karena apa? Karena dia membutuhkan inang yang hidup. Dia akan menular ke yang bisa menularkan itu adalah yang hidup. Jadi bukan jenazahnya yang menularkan, tetapi kitalah yang menularkan, yang membawa bibit penyakit itu. Nah, untuk itu kepada masyarakat semuanya, mohon dengan sangat kita memiliki sebagai manusia, makhluk sosial, kita tentunya bisa berpikir, kembalikanlah hal itu kepada diri Anda. Misalnya itu keluarga Anda yang seperti itu, betapa sakitnya hati Anda, betapa menangisnya Anda sendiri bersama dengan keluarga, betapa menjeritnya Anda mengharapkan belas kasihan dari masyarakat, di mana jenazah ini akan dikebumikan, tidak boleh, tidak diterima. Hanya karena masyarakat takut kalau jenazah ini membawa virus dan menularkan. Sekali lagi, jenazah yang akan dikebumikan itu semuanya sudah selesai, sudah disterilkan, sudah dibersihkan, bahkan pembungkusnya pun disterilkan, peti matinya pun disterilkan, orang yang mengangkat pun disterilkan. Jadi tidak ada alasan lagi untuk ditakutkan menular. Ya, jangan salah pengertian dan jangan salah di dalam memahami info-info yang sudah berkembang di luaran, mungkin dihembuskan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, seperti kita ketahui bahwa virus ini tertular lewat dari manusia yang hidup, bukan manusia yang mati. Karena manusia yang mati, manusia yang meninggal tidak akan mungkin berjalan-jalan keluar, tidak akan mungkin berkumpul sesama dengan mayat yang lain, tidak mungkin. Tetapi orang yang hiduplah yang bisa menularkan ke orang yang lain. Itulah perlunya pemerintah menghimbau kepada kita semua. Beberapa himbauan pemerintah yang sudah berkali-kali juga saya beritakan, baik itu lewat Facebook maupun lewat grup-grup WhatsApp, WA, ataupun lewat YouTube, yaitu penularan-penularan itu terjadi jika ada salah satu orang atau 2 orang atau 3 orang yang ODP atau yang sudah tertular membawa virus berkumpul dengan banyak orang yang lain. Disitulah rentan penularan terjadi. Lewat apa? Lewat sentuhan tangan kita, kemudian tangan kita mengusap wajah kita, dan disitulah virus itu akan masuk lewat mata, hidung, dan tenggorokan. Makanya pemerintah mengeluarkan himbauan, pakailah masker jika Anda di luar. Jika Anda keluar rumah, pakailah masker. Untuk apa? Supaya jika Anda sedang berada di luar, kemudian ada orang bersin, itu tidak langsung menghantam langsung ke mulut dan hidung Anda. Bukan dalam artian cairan bersin atau ludah bersinnya dia mengenai Anda, tidak. Tetapi di bersin itulah mungkin kalau jika orang ini terpapar virus corona, maka bersin itulah ada virus yang akan menjangkau ke Anda. Itu juga yang dihimbau oleh pemerintah di dalam kita berbicara kepada sesama. Aturlah jarak sekitar 1 atau 2 meter. Jarak yang aman sekitar 2 meter. Sehingga apa? Jika terjadi bersin atau batuk, Anda tidak tertular. Jadi bukan
Tidak mungkin ada jenazah yang batuk atau bersin pada saat dikebumikan. Jadi jangan salah kaprah, jangan salah langsung dihajar antem kromo ya kalau bahasa Jawanya ya. Pokoknya yang sudah kena corona itu bisa menularkan. Jadi walaupun dia mati dia kena corona bisa menularkan. Jangan. Ya, jangan seperti itu. Ya, kita sebagai manusia kita diberikan akal budi, kita diberikan otak untuk berpikir, kita diberikan sesuatu itu untuk bisa mengolah data yang kita terima. Mari kita baik-baik di dalam menerima informasi dari luar, kita mencernanya dengan baik sehingga kita bisa menerapkan di kehidupan kita di dalam bermasyarakat itu bisa berhubungan dengan baik dengan sesama anggota masyarakat. Nah, yang terjadi ini di Semarang seperti itu. Dia ditolak keluarganya, bahkan diberitakan keluarganya sampai menangis memohon-mohon tapi tetap tidak diizinkan. Ini sudah yang beberapa kali ya, tempo hari di sekitar Banyumas itu juga ada. Ya, di Banyumas juga ada, ini terjadi lagi di Semarang dan respon dari Gubernur Ganjar langsung memerintahkan agar dimakamkan di pemakaman umum Bergota. Akhirnya keesokan harinya jenazah ini bisa dikebumikan dengan baik. Nah, rekan-rekan semuanya dan seluruh pemirsa, marilah kita menghargai, apalagi ini perawat, mungkin juga ada dokter yang seperti itu. Ya, mereka sudah berjuang di garda terdepan. Ya, paling depan menghadapi resiko paling besar. Anda semua masih bisa berkeliaran di luar, Anda masih bisa bekerja dengan tenang, Anda masih bisa makan dengan nyaman mungkin di warung, walaupun ada batasan-batasan tertentu. Tetapi mereka, dokter ataupun perawat yang menangani pasien ini, secara khusus mereka mengenakan yang namanya APD, alat pelindung diri, yang berlapis-lapis, bukan hanya baju satu, berlapis-lapis. Ya, kalau kita lihat video atau foto-foto yang dilakukan oleh dokter-dokter maupun perawat-perawat di Cina sana waktu itu, mereka sampai sininya menggaris semuanya. Merah, ada yang luka, sakit. Ya, secara fisik mereka menderita. Secara fisik mereka tersiksa. Secara fisik mereka harus menahan apa yang akan mereka lakukan pada saat mereka menggunakan APD. Mereka tidak bisa sembarangan. Mereka ingin kencing pun, mereka ingin buang air kecil pun, atau apalagi BAB. Susah sekali karena APD harus dilepas, sedangkan penggunaan APD ada aturan-aturannya mungkin. Aturan-aturan tersendiri yang tidak bisa sembarangan, comot buang, tidak. Nah, mereka sudah seperti itu, berjuang menyelamatkan rakyat yang terpapar virus COVID-19. Mereka sudah berjuang sedemikian rupa agar pasien yang terpapar itu bisa selamat. Mereka tidak punya pikiran pasien yang masuk ke rumah sakit, kemudian mereka berpikiran biarinlah mereka kena corona, singkirkan aja, jangan di sini. Enggak. Mereka berjuang memperjuangkan hidup pasien yang datang ke sana. Ya, mereka dengan sepenuh hati, dengan hati yang tulus mereka memperjuangkan itu supaya mereka hidup, supaya orang pasien yang masuk itu boleh pulang kembali dengan kondisi sehat. Tetapi apa yang terjadi pada saat mereka meninggal? Kita menolak. Kita membuat seolah-olah mereka sesuatu yang menjijikkan, membuat sesuatu yang tidak layak diterima. Apakah Anda sampai hati seperti itu? Bagaimana jika itu adalah keluarga Anda? Bagaimana jika itu adalah saudara Anda? Bagaimana jika itu adalah ibu Anda, bapak Anda, atau anak Anda? Pikirkanlah di situ sebelum Anda bertindak. Perawat dan dokter tidak meminta dihargai lebih.
Mereka saat ini berjuang, mereka hanya minta doakanlah mereka supaya mereka bisa pulang, mereka bisa berkumpul bersama keluarga, anak, istri, cucu, orang tua dengan baik, dengan nyaman, dengan tenang menikmati hidup yang Tuhan berikan kepada kita semua. Tolong hargailah mereka. Ya, jangan serta-merta hanya menolak begitu saja. Di Pekalongan tempo hari bahkan perawat yang mengantar untuk mengubur sempat dipukuli. Nah, ini bagaimana? Cobalah Anda berpikir sendiri. Kita jangan hanya asal menerima berita seperti apa langsung kita berjalan. Jangan. Kembalikanlah hal-hal yang akan Anda lakukan terhadap orang lain itu kembali kepada diri Anda sendiri. Itu yang terlebih dahulu. Kontrol diri Anda sendiri. Ya. Di sini saya selaku pribadi sekali lagi mengucapkan berbelasungkawa kepada Ibu Nuria Kurniasih dan kepada keluarga. Kiranya Anda semua diberikan ketabahan, diberikan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Dan di sini pula penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Anda semuanya, baik itu pihak keluarga maupun almarhumah. Terima kasih Anda telah berjuang menyelamatkan elemen bangsa, menyelamatkan rakyat, menyelamatkan pasien yang terpapar corona, bahkan Anda sendiri menjadi korban. Kiranya Tuhan memberikan pengampunan atas semua kesalahan dan Tuhan menerima Anda dengan layak di sana. Nah, Bapak Ibu semuanya dan para pemirsa semuanya, terima kasih juga kepada Bapak Gubernur Ganjar, Gubernur Jawa Tengah yang langsung mengambil responnya dengan baik, langsung berkoordinasi dengan beberapa jajarannya sehingga jenazah itu tidak perlu berlama-lama harus keliling dari satu pemakaman ke pemakaman yang lain hingga bisa dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Bergota di Semarang. Saya akan menyapa terlebih dahulu beberapa orang yang ada di sini, ya. Ibu Nani Wijaya, Bang Handoyo, Adianto, Mbak Ulfi, Mas Hadi Lempe, Mbak Ati Queen, Emilia, Bapak Satrio Hadi Wijaya, Mas Panca, Gus Munirkan, selamat malam Gus, Khairul Mustafa, Marjuandi, Dito Aryan, Mas Brigas, Pak Chandra, Dito Aryan. Saya juga jengkel tuh manusia begitu goblok pada diborong. Inilah pentingnya sosialisasi, ya. Pentingnya pemberitahuan kepada masyarakat. Ya, kenapa saya meluangkan waktu beberapa kali kesannya melihat kok Pak yang namanya David kok lagi-lagi live corona, lagi-lagi live corona, lagi-lagi live corona. Karena ternyata banyak sekali hal-hal yang belum diketahui masyarakat dan ada beberapa hal yang justru digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyerang baik itu organisasi maupun menyerang ke pemerintahan atau menyerang pribadi. Jadi perlunya, maka Mas Dito tolong bantu sosialisasi. Tadi saya juga melihat Mas Dito Aryan ini juga berbicara di Facebook, di live. Terima kasih Mas. Teruskan kegiatan itu, teruskan sosialisasi itu kepada masyarakat supaya masyarakat bisa melihat corona memang antara hidup dan mati. Tetapi corona bukan sesuatu hal yang harus ditakutkan sehingga membuat panik yang berlebihan. Dengan kepanikan, dengan ketakutan yang berlebihan justru itu membahayakan kita semua. Ya, jadi ambillah sisi positifnya. Bagaimana kita sekarang harus melakukan hidup yang sehat, hidup yang bersih. Bagaimana kita harus berjalan menjalani sisi kehidupan ini dengan saling bergandengan tangan sesama anggota masyarakat. Ya, bagaimana kita belajar memberikan informasi yang baik dengan peristiwa-peristiwa ini semua.
Ya, Pak Satria Pandekar, selamat malam. Pak Bu Jessica Iskandar Genduk, selamat malam. Pak Chandra Febrianto, kepada Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo, mohon segera membuat keputusan Gubernur tentang pemakaman jenazah korban corona harus bisa dimakamkan di daerah masing-masing dan dikawal oleh aparat Polri, mana ini tadi, TNI, Brimob, dan bila ada yang memprovokasi agar tidak dimakamkan di daerahnya bisa segera ditangkap, dan bila masih terus menghadang bila perlu tembak di tempat, ini sudah tidak bisa ditolerir. Baik Pak Chandra, pesan Anda akan saya teruskan kepada Pak Ganjar melalui WA nanti setelah live ini selesai. Bu Melati, selamat malam. Andi Wong, Khairul Mustafa, selamat malam. Bu, selamat malam. Coba bayangkan seorang perawat di garda terdepan Semarang ditolak oleh warga. Ini presiden buruk bagi Jawa Tengah. Virus corona sudah masuk ke korban dan korban itu sembuh. Apakah virus itu hilang atau masih tetap ada? Saat ini memang di Cina sedang ada, jadi virus ini ternyata sudah bermutasi. Di Cina sudah ada kembali yang terjangkit lagi. Tapi jangan takut, jangan khawatir. Ingat, pada tahun 1918, saya mengulang lagi, pada tahun 1918, influenza itu merupakan pandemi juga, endemi juga. Ya, influenza pada waktu itu membunuh ratusan ribu orang. Ya, pada tahun itu. Sekarang Anda yang sakit flu mati, enggak kan? Jadi jangan terlalu gugup, jangan terlalu takut. Ya, izinkan dan biarkan pemerintah membuat terobosan-terobosan melalui ahli-ahli yang pemerintah sudah punyai, melalui staf-stafnya baik di medis yang pemerintah sudah punyai, melalui universitas-universitas, fakultas-fakultas kedokteran yang ada di Indonesia. Biarlah mereka dengan tenang mencari formula apa untuk corona ini sehingga pada masa tahun-tahun ke depan ini tidak perlu ditakutkan seperti momok seperti sekarang. Saat ini takut kenapa? Saat ini takut karena dibesar-besarkan. Ya, terlalu dibesar-besarkan. Hari ini saya membaca dari siaran khusus dari ini, dari apa namanya? Kebetulan saya tadi membuka salah satu program di WhatsApp saya, itu ada, sebentar ini saya buka lagi ya, berita pada hari Jumat ini. Loh, sudah ganti. Sebentar ya, sebentar. Nih, 3.512 positif corona, 282 orang sembuh per Jumat ini. Ya, hari ini ada 30 orang yang sembuh. Melihat angka 3.500 jangan gugup dulu, kok besar sekali ya. Kita melihat sesuatu masalah itu jangan langsung diambil poin yang menakutkan ya. Ini akan terus berkembang, angka ini akan terus berkembang. Karena apa? Karena setiap ada kecurigaan baru langsung oleh mereka dengan prinsip kehati-hatian masuk dulu. Dengan prinsip kehati-hatian masuk dulu. Angka menambah nggak apa-apa, tapi besok pagi dia bisa keluar sembuh. Atau mungkin besok ternyata negatif. Ya, jadi jangan gugup dulu. Ya, kita sudah mulai berjalan kok. Ya, kesembuhan sudah mulai terbuka. Di Surabaya sudah menyatakan bebas COVID-19.
Kemudian di beberapa kota juga sudah ada yang menyatakan bebas COVID-19. Ya, saat ini memang ini adalah hal yang baru. Bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Ini adalah hal yang baru. Dan semua ilmuwan, semua dokter, semua peneliti sudah bekerja. Dan pada saatnya nanti akan ditemukan satu formula khusus ya, yang akan bisa meredakan atau bahkan menyembuhkan. Jadi Anda semua jangan ketakutan terlebih dahulu. Kepada seluruh elemen masyarakat, jangan ketakutan terlebih dahulu. Ikuti himbauan pemerintah. Ya, cuci tangan pada saat Anda akan masuk ke rumah. Jaga jarak jika Anda berbicara dengan sesama orang. 1-2 meter. Jangan bergerombol. Saat ini mungkin kita masih di luar Jakarta. Ya, masih bisa antara 5 atau 10 orang. Tetapi kalau di Jakarta sudah masuk dalam kategori PSBB ya. Untuk berboncengan sudah tidak boleh. Karena apa? Karena di sana terlampau banyak yang sudah terpapar. Nah, ada lagi, pakailah masker jika Anda ada di luar. Dan di sini juga saya menghimbau kepada para pedagang, baik itu pedagang makanan atau pedagang kaki lima atau siapapun juga pemilik toko. Pakailah masker jika Anda berhubungan dengan sesama pelanggan Anda. Begitu juga dengan kita ini, pakailah masker jika kita keluar, jika kita akan membeli makanan, membeli barang, selalu pakailah masker karena masker terbukti bisa mengurangi efek penularan itu. Ya, jangan sampai kita merasa nggak pakai masker, karena kalau pakai masker itu kita napasnya sulit. Nggak apa-apa, Anda hanya napasnya sulit, daripada napas Anda berhenti, pilih mana? Lebih baik Anda sulit bernapas dan paling itu hanya 1 atau 2 atau 10 menit atau 15 menit aja. Setelah lewat masa itu Anda akan terbiasa menggunakan masker. Daripada Anda tidak menggunakan masker tapi Anda tidak bisa bernapas. Ya, jadi ikutilah anjuran pemerintah karena anjuran pemerintah itu baik adanya, bukan untuk hanya sekadar diberitakan saja tapi dilakukan, dan kita lihat contoh-contohnya ya. Beberapa pejabat pemerintah, bahkan Bapak Presiden pun waktu itu berkunjung ke rumah sakit di Pulau Galang, beliau juga menggunakan masker. Di dalam kunjungan keluar, beliau juga menggunakan masker. Ikutilah. Ya, tidak mungkin beliau itu mau mengorbankan rakyatnya. Jangan salah ya. Jangan salah persepsi terlebih dahulu dan jangan langsung mengejudge sesuatu itu sesuai dengan pandangan Anda. Ya. Itu bisa disampaikan agar masyarakat, sekali lagi mohon dengan sangat jangan menolak baik itu tim medis yang gugur maupun pasien yang meninggal untuk dikuburkan. Nah, berikutnya mungkin di antara kita semua mengalami ada kelangkaan barang di toko-toko ataupun di apotek. Ya, silakan peserta yang mengikuti ini bisa dibagikan ya. Tolong dibagikan agar bisa dibagikan kepada yang lainnya sehingga banyak yang mendengar akan berita ini. Ya. Di beberapa bagian barang-barang yang kita cari, misalkan kayak seperti vitamin, itu mungkin ada beberapa yang kosong atau habis, atau bahkan masker pun juga habis ya, atau yang lain-lainnya juga habis, tidak tersedia lagi di toko ataupun di mana. Nah, jangan kita langsung berpikiran pemerintah ini gimana, atau mungkin ada orang yang menimbun stok dulu pembicaraan itu. Anda jangan menyalahkan orang atau Anda jangan menyalahkan pemerintah terlebih dahulu. Pemerintah sudah bekerja maksimal. Pemerintah sudah melakukan terobosan-terobosan yang amat sangat luar biasa. Kita perlu acungi jempol kepada Bapak Presiden beserta jajarannya. Ya, rumah sakit di Pulau Galang sudah dibangun. Di situ
pada saat mengunjungi itu, kalau kita lihat di Twitter atau di Instagram, di Twitternya terutama ya, Bapak Presiden mengatakan, saya sangat berharap rumah sakit ini tidak digunakan. Artinya apa? Jangan terus dipikir, bangun kok tidak digunakan, nanti dulu. Bapak Presiden berharap rakyatnya tidak ada yang dikirim ke rumah sakit itu karena menderita atau terserang atau terpapar virus COVID-19. Camkan itu. Ya. Memang beliau menyediakan, memang beliau menginstruksikan jajarannya untuk membangun. Bahkan dibangun dalam waktu yang sangat singkat, tidak sampai 20 hari sudah terbangun untuk berapa ratus tempat tidur untuk merawat, ya. Sudah super itu. Tetapi di samping kerja keras beliau itu, beliau tetap mengatakan berharap agar rumah sakit ini tidak digunakan. Berarti apa? Beliau mengharapkan supaya masyarakat itu sehat semuanya. Kemudian apa yang ditempuh oleh pemerintahan? Bantuan-bantuan sudah mulai dikucurkan. Ya, BLT sudah mulai dicairkan. Ya, permintaan bantuan ke luar negeri, baik itu APD maupun bantuan alat-alat untuk menunjang kesehatan sudah ditarik semua masuk. Untuk apa? Digunakan dan disebar ke seluruh rumah sakit yang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan untuk mengobati pasien yang terpapar COVID-19. Kita patut acungi jempol kinerja pemerintahan pada saat ini. Ya. Nah, sekarang kenapa barang-barang bisa kosong? Kenapa masker tidak ada di apotek atau di supermarket? Kenapa APD susah didapatkan? Kenapa obat atau vitamin kosong habis? Apakah ini permainan pemerintah? Apakah ini permainan penimbun? Bukan. Perlu Anda sadari, ya. Bagi Anda yang mungkin berstatus berdagang di dalam produksi, ya, memproduksi suatu barang, mungkin Anda akan tahu bagaimana kondisi kita di dalam memproduksi suatu barang. Bahan bakunya hampir 90% kita bergantung kepada luar negeri. Contoh paling gampang masker. Ya, ini saya sudah pernah bicara pada saat awal-awal waktu itu ya. Pada saat Cina terserang itu, mohon maaf, banyak orang mengatakan kafirlah, jangan ditolong biar itu mati, itu laknat, ini apa. Ketahuilah, banyak barang kita yang bergantung dari luar negeri, terutama dengan Cina juga. Nah, kalau sekarang terjadi hal seperti ini, kekosongan ini, bukan salahnya pemerintah. Kita banyak impor barang dari Cina, dari Amerika, dari India, ya, dari luar negeri, dari Swedia, banyak kita impor ke sana. Dan saat ini mereka semua juga sama-sama dengan kita sibuk mengurusi dalam negerinya. Sehingga apa? Sebagian besar bahan baku tidak ada yang masuk ke Indonesia. Yang terjadi apa? Kekosongan barang hasil produksi itu sudah wajar. Jangan gugup, jangan menyalahkan pemerintah lagi. Sekarang kita butuh kapas dari Cina, ternyata Cina menutup, terus kita mau bikin memintal benangnya bagaimana caranya? Iya kan? Indonesia sudah luar biasa sebetulnya. Cuma karena kondisi kita memang setelah bertahun-tahun kita di dalam kondisi yang seolah-olah dibikin dan kita dinina bubukkan, akhirnya apa? Kita tidak mempunyai satu keinginan untuk mendobrak. Karena semua tersedia, semua ada, semua dienakkan. Akhirnya seperti ini. Hal yang paling gampang kita lihat mengenai masalah nikel. Ya, nikel bahan tambang itu. Oleh Pak Jokowi kan akan keluar regulasi baru itu.
tidak boleh dijual ekspor secara mentah. Dulu bagaimana kita enak kita jual aja. Kali tambang jual duit masuk enak. Tapi ketahuilah disitulah pembodohan yang kita terima. Kalau kita mau tahu nanti ke depannya barang ini tidak boleh keluar dalam bentuk barang mentah, tetapi diusahakan diolah di Indonesia sehingga keluarnya nanti bentuk barang jadi. Nikel salah satu bahan pokok untuk menghasilkan semua teknologi menggunakan itu, terutama yang menggunakan batu baterai. Litium bahan dasarnya dari nikel. Sekarang negara terbesar memproduksi itu adalah Cina. Tapi kalau kita stop itu nikel, Cina akan kelabakan. Dia akan membeli barang jadi kita. Sehingga apa? Kita mempunyai nilai plus yang tinggi. Yang nantinya nilai ini akan memberikan positif kepada RAPBN kita, pemasukan dari negara, yang ujungnya nanti masyarakat akan bisa menikmati lebih banyak lagi pembangunannya. Nah, sekarang kalau ada vitamin yang kosong bagaimana Pak? Saya mau beli vitamin C nggak ada, saya mau beli ini nggak ada, saya mau beli vitamin B nggak ada. Beli buah-buahan, beli sayuran. Vitamin C kan di jeruk, jeruk kita banyak. Bukan harus jeruk manis, masih ada tuh jeruk pecel tuh kalau apa yang namanya ya, kalau saya nyebutnya jeruk pecel ya. Ya, masih banyak kok. Vitamin D, zat besi atau apa kandungan di kangkung masih ada, bayam masih ada. Ya. Jadi jangan terlalu ditakutkan dan jangan menyalahkan pemerintah. Dengan Anda mengatakan ini kok seperti ini, pemerintah bagaimana? Itu akan membuat masyarakat yang lain yang tidak mengerti jalurnya akan mudah terprovokasi, digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menjelekkan pemerintah, kemudian memprovokasi masyarakat dengan mengatakan pemerintah tidak mampu, pemerintah tidak bisa, pemerintah bodoh, pemerintah bisanya hanya utang. Akhirnya apa? Beleng nanti. Anda yang mengerti, Anda yang menggunakan sosmed, Anda yang berpendidikan lebih bagus, mungkin Anda lebih mengerti daripada saya, Anda lebih pandai daripada saya. Mari silahkan gunakanlah kepandaian Anda, gunakanlah kepintaran Anda, gunakanlah akal Anda, gunakanlah otak Anda, gunakanlah kemampuan Anda untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat luas yang notabene tidak seluruh rakyat Indonesia mengerti bagaimana corona itu diatasi. Mari kita gunakan, kita bersama-sama, kita bergandengan tangan, kita sama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat, kita memberikan penjelasan-penjelasan yang cukup kepada masyarakat supaya negara ini aman, supaya pemerintahan bisa bekerja dengan baik, supaya tim medis, dokter, perawat, staf, karyawan rumah sakit bisa bekerja dengan tenang. Sehingga hasilnya apa? Semakin hari akan semakin banyak pasien disembuhkan, semakin hari akan semakin enak kita di dalam memandang suatu berita, sehingga pada waktunya nanti Indonesia akan bebas dari COVID-19. Percaya itu. Ya. Nah, untuk kepada para orang tua dimanapun Anda berada, dan kepada seluruh pengguna medsos, baik itu Facebook maupun Instagram, Twitter, ya, atau YouTube. 1-2 hari ini viral terjadi berita di mana ada sekelompok anak muda dengan berbekal cat kaleng, cat semprot, pilok, ya, cat semprot, kemudian dengan satu lembar kertas yang sudah dilobangi berbentuk tulisan, kemudian ditempel di papan, di tiang listrik, ditempel di toko-toko, ditempel di tembok, kemudian dicat semprot
warna hitam sehingga tertimbul tulisan menyolok. Tulisan itu sangat memprovokasi. Ya, kepada orang tua mohon diawasi anaknya di dalam pergaulan. Jangan sampai anak yang tidak mengerti apa-apa tetapi justru melakukan hal-hal yang iseng untuk memprovokasi masyarakat, yang pada ujungnya nanti terjadi sesuatu hal yang tidak enak. Karena dalam provokasi itu, dalam tulisan itu jelas-jelas mengajak masyarakat yang lain untuk bertindak yang tidak baik. Sehingga akan merepotkan seluruh komponen bangsa ini. Terima kasih kepada Bapak Polisi dan TNI yang ternyata sudah berhasil mengamankan pelaku itu. Ada beberapa orang, 4 orang kalau tidak salah, yang 1 itu perempuan, yang 3 itu laki-laki, sudah berhasil diamankan dan saat ini mungkin sedang diinterogasi. Terima kasih Anda telah bekerja dengan cepat sehingga keamanan bisa tertangani dengan baik. Dan kepada orang tua kepada orang tua yang anaknya saat ini diamankan oleh polisi, kiranya Anda tabah dan Anda biarkanlah menjalani proses yang sebenarnya. Dan kepada seluruh orang tua yang lain, mari jaga anak kita masing-masing. Jangan sampai terkena pergaulan yang salah. Ya, awasi di dalam penggunaan medsos, jangan sampai timbul hal yang salah dari medsos itu, si anak mengikutinya, menirunya sehingga merugikan masyarakat. Ya. Sampai di sini mungkin saya akan menyapa beberapa orang ya. Agus Sportman, selamat malam Om. Ini di Jogja nih orang ini. Handoyo Arifin, selamat malam. Ini Pak Chandra Lagidan, mohon juga disampaikan kepada seluruh gubernur yang ada di Indonesia Pak. Sudah pasti Pak Chandra, ada korban yang meninggal akibat wabah corona, baik dimakamkan di daerah masing-masing. Ya, sudah, pasti itu sudah, karena itu sudah viral hari ini, pasti sudah langsung tertangani oleh pemerintah. Santa Budi selamat malam, Abi Duta selamat malam, Aperentia Vidi selamat malam, apa kabar Vidi? Lucy Karuna selamat malam, Arif Parabola selamat malam, dan seluruhnya yang lainnya selamat malam. Kita berjumpa saat ini dan sekali lagi di akhir live saya ini, saya mengucapkan selamat berbelasungkawa kepada keluarga almarhumah Ibu Nuria Kurniasih. Dan kepada keluarga kiranya diberikan ketabahan, penghiburan, sukacita, dan kekuatan sehingga bisa melewati hari-hari selanjutnya dengan lebih baik dan lebih baik lagi, dan Tuhan memberkati Anda sekeluarga. Dan kepada seluruh umat Kristen yang pada hari ini memperingati Hari Jumat Agung, saya mengucapkan selamat menyambut Hari Jumat Agung, selamat merayakannya, dan sudah beribadah semua. Mari dengan pengorbanan Kristus di atas kayu salib, mari kita menjadi serupa dengan Kristus, memancarkan kasih-Nya bersama-sama dengan masyarakat yang lain, elemen yang lain. Kita bersatu, kita bersama-sama berjuang untuk mempertahankan kedaulatan dan mempertahankan persatuan dan kesatuan dari negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selamat menyambut Hari Paskah 2 hari lagi. Selamat malam semuanya. Kita akan berjumpa lagi pada kesempatan yang lain. Selamat malam, NKRI harga mati.